ini? Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita nyanyikan dulu satu lagu supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Lagu apa yang kalian mau? Garuda Pancasila atau Satu Nusa Satu Bangsa? Oke, Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Alen pimpin kita dalam doa. Baik. Marwel. Teman-teman semoga teman-teman Bapa di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran ketiga pada tema 3. Subtema 3 itu tentang makanan sehat dan pentingnya menjaga asupan makanan. Jadi makanan yang kita makan itu kita harus jaga dari gizinya, vitaminnya, supaya kita mengonsumsi makanan yang sehat. Jadi tidak perlu makanan sehat itu tidak perlu yang enak-enak. Yang penting itu bersih pengolahannya dan proses proses pengolahannya dan sampai kita memakannya, begitu. Integrasi mata pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang menjelaskan iklan. Kemudian IPA itu kita mengidentifikasi berbagai gangguan pencernaan, dan untuk SBDP itu kita mempelajari tentang berbagai seni rupa di Nusantara. Nah, berkaitan dengan tema kita tentang makanan sehat dan pentingnya menjaga asupan makanan, Pak akan menjelaskan apa itu makanan sehat. Makanan sehat itu tidak perlu enak, ya. Kita punya makanan sehat yang banyak di sini, sayur mayur, ikan-ikan yang langsung dari laut kita, ya. Juga buah-buahan lokal. Nanti di video pembelajaran Bapak akan menampilkan buah impor dan buah lokal itu manfaatnya apa saja. Tetapi sebelum itu Pak akan menjelaskan tentang makanan sehat. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang proses pengolahannya itu bersih. Mulai dari sebelum memasak kita mencuci dulu setiap makanan yang akan kita masak. Sayuran, ikan, buah-buahan sebelum kita makan itu kita cuci. Dan juga tempat untuk kita masak juga harus bersih, supaya ketika kita makan tidak terjadi yang di pelajaran kita tentang IPA itu, gangguan pencernaan. Jadi kita harus
buah-buah yang ada di lingkungan kita. Kalau tidak ada, jangan minta. Jangan minta ke orang tua bilang, oh Pak bilang harus makan buah-buahan, jadi orang tua harus beli ke kota. Tidak. Buah-buah lokal saja yang ada. Jambu, apalagi pisang, pepaya. Kalau di sini sudah ada buah naga kan? Nah, Pak lihat di desa Parit di sini, di setiap rumah tuh mereka sudah tanam-tanam buah naga. Itu juga bagus. Nah, nanti kita belajar sama-sama manfaat dari setiap buah-buah yang ada di desa kita. Jadi pentingnya makan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu apa? Membantu pencernaan. Ketika kita sulit buang air besar atau sulit BAB, itu kan penyakit kita karena kurang minum air dan lain sebagainya. Kita bisa makan pepaya atau pisang untuk melancarkan. Ya. Terus kenapa kita mengalami gangguan pencernaan? Karena kita memakan makanan yang tidak higienis. Tidak higienis. Higienis itu prosesnya juga tidak higienis, penyajiannya juga tidak higienis. Anak-anak pernah lihat makanan jajanan yang di pinggir jalan. Kalau kalian mau belanja makanan di pinggir jalan, yang pertama lihat dulu tempatnya, penyajiannya, itu ada lalat atau tidak. Boleh ada lalat, tetapi harus makanan itu tertutup. Namanya lalat kan dia binatang, bisa ada di mana saja. Tetapi kita harus lihat makanan yang mereka sajikan, mereka jual itu. Kalian lihat ada lalat yang langsung hinggap atau tidak. Karena lalat itu hidupnya di tempat kotor, sehingga ketika dia hinggap di makanan yang kita akan makan, akan menyebabkan gangguan pencernaan. Biasanya sakit perut, diare, muntah, muntaber, dan lain sebagainya. Terus es yang kalian biasa konsumsi di ini, apalagi ini lagi musim panas begini, biasanya kalian jajan es. Harus lihat juga apakah itu penjualan dalam penyajiannya itu bersih atau tidak, supaya kalian terhindar dari gangguan pencernaan. Begitu. Satu lagi pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita makan. Ketika makan harus mencuci tangan. Siapa di sini yang makan mencuci tangan? Wah, bahaya di kelas 5 tidak cuci tangan. Jadi mulai saat ini, dengar Pak baik-baik. Mulai saat ini, setelah pulang mau makan cuci tangan dulu. Kenapa? Karena tangan ini kita pakai untuk beraktivitas. Main bola, tangkap bola dengan tangan, ya kan? Betul tidak? Betul. Ya. Tangkap bola dengan tangan. Kepala gatal, garuk dengan tangan. Kuman-kuman tersangkut di kuku. Jadi harus digunting juga kukunya. Ketika pulang makan dengan tangan juga. Ambil lauk dengan tangan. Apalagi sekarang ada wabah COVID-19. Salah satu media penyebarannya itu juga dari tangan. Sehingga kalian harus mencuci tangan sebelum makan. Keluar rumah begitu masuk cuci tangan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan itu tujuannya untuk apa? Iklan itu tujuannya untuk menarik pembeli, Rafael. Untuk menarik pembeli. Contoh saja, buku ini kalau putih saja dia punya cover depan, dia punya kulit ini, orang
sudah mendesak, oh sudah ini mau pakai untuk mencatat, jadi terpaksa beli. Tetapi tujuannya mereka menaruh berbagai macam gambar artis, ini gambar-gambar kartun, juga seperti ini. Gambar-gambar seperti ini adalah bentuk-bentuk menarik perhatian pembeli, menarik minat pembeli untuk membeli. Ya, jadi coba kita sama-sama lihat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Ingatlah kembali tentang iklan. Beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang iklan. Iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Untuk dapat menemukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Pemilihan kata kunci yang tepat akan memengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Sekarang perhatikan iklan layanan masyarakat berikut. Nah, di sini ada 3 orang siswa yang sedang berbincang. Lihat apa yang kubawa. Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu kemerahan? Ini buah naga impor loh, tidak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali. Oh, buah naga ya? Aku juga suka membeli buah naga, tapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Meskipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak memengaruhi manfaatnya? Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi, selain produksi petani lokal ini lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Oh, begitu ya. Aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Nah, iklan layanan masyarakat ini isinya adalah tentang ajakan untuk mengonsumsi buah-buahan lokal. Nah, coba apa keunggulan dari buah-buahan lokal berdasarkan iklan ini? Ya, keunggulannya adalah yang ibu beri garis merahnya. Keunggulannya adalah buah lokal itu lebih segar dan tidak berpengawet karena jalur distribusinya lebih pendek. Produksi petani lokal lebih aman dikonsumsi dan kita juga turut memberdayakan petani lokal. Ya, siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Wah, bagus sekali kalau kalian suka buah-buahan. Buah itu merupakan sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu, buah sangat baik untuk dikonsumsi. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tubuh menjadi sehat dan kuat. Selain itu, buah-buahan juga mengandung serat. Serat sangat baik bagi organ pencernaan kita, karena serat dapat memperlancar saluran pencernaan dan dapat mencegah penyakit sembelit. Nah, lihat di sini ada anak yang sedang makan buah apel dan buah jeruk.
Kira-kira apa ya manfaat buah apel dan jeruk? Berikut kita akan bahas beberapa manfaat buah-buahan. Di sini Ibu akan bahas beberapa saja ya. Yang pertama, ya ini adalah buah jeruk. Manfaatnya, jeruk ini memiliki banyak kandungan vitamin C, mengontrol tekanan darah dan melancarkan sistem pencernaan. Buah selanjutnya, ya ini adalah apel. Manfaatnya, menurunkan kolesterol, membantu membersihkan sisa kotoran di usus besar, dan mengandung banyak serat dan antioksidan. Buah yang selanjutnya ada buah nanas. Nah, nanas ini mengandung mangan yang dapat meningkatkan kepadatan tulang. Dan juga buah nanas dapat menurunkan kolesterol. Nah, ini adalah buah yang tadi dibahas oleh anak pada iklan. Ya, ini adalah buah naga. Buah naga ini membantu menurunkan resiko diabetes, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga membantu mencegah kanker. Selanjutnya, ada buah pisang. Manfaatnya untuk mencegah peradangan pada lambung dan menangkal efek kerusakan jaringan dan sel tubuh. Selanjutnya, buah pepaya. Ya, pepaya ini dapat mengurangi resiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, dan melancarkan pencernaan. Nah, sekarang lihat di sini ada anak yang sedang belajar dan ternyata di bukunya dia menemukan gambar orang yang sedang membatik. Dan ternyata salah satu temannya pernah belajar membatik di kota Jogja. Batik itu merupakan contoh karya seni rupa daerah. Selain batik, ada banyak karya seni rupa lain di Indonesia. Nah, hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, yaitu sejenis lilin, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Batik biasanya dibuat menggunakan alat yang disebut canting. Lihat pada gambar, cantingnya ini yang Ibu tunjuk dengan panah. Dan lilin malamnya, nama lilinnya malam ya, itu ditaruh di sini, di cantingnya ini. Nah, kalau sudah di kain, malamnya akan berbentuk seperti ini. Ya, jadi ini adalah alat untuk membatik. Nah, selain batik, ada beberapa karya seni rupa di Indonesia. Yang pertama nih, ada batik ya. Di sini kerajinan tangan pada kain yang dilukis dengan canting dan malam. Ada anyaman. Anyaman ini adalah teknik berkarya dengan mengatur bahan dasar dalam bentuk silang menyilang, tinggi meninggi, dan lipat melipat. Ada juga ukiran. Nah, ukiran ini adalah karya seni yang dihasilkan dengan mengolah permukaan benda dengan cara dipahat. Dan ada gerabah. Gerabah ini adalah karya seni dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dan digunakan. Selain batik, anyaman, ukiran, gerabah, masih banyak lagi karya seni rupa lain di Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Nah, kalian sudah menonton tampilan tadi, video tadi. Di situ sudah disebutkan bahwa ada berbagai macam seni rupa. Tadi disebutkan apa? Batik. Ya, batik itu merupakan seni menggambar di atas kain batik. Nah, kita juga punya kerajinan kain tenun yang
bentuk seni rupa kita, seni kita dalam menenun itu adalah kain tenun NTT yang sangat terkenal. Sampai artis-artis di luar negeri juga gunakan. Sampai artis-artis di luar negeri juga menggunakan kita punya kain tenun. Yang kedua itu adalah seni anyaman. Anyaman satu apa? Sebutkan salah satu. Lokal. Itu untuk menaruh, kalau zaman dulu itu kalau Pak punya itu untuk taruh padi yang selesai dipanen itu ditaruh di dalam situ. Tikar untuk menjemur padi. Sekarang itu orang sudah jarang sekali Pak temui yang tidur di atas tikar karena ini sudah modernisasi ya. Jadi sudah minimal itu tikar plastik. Sudah jarang Pak temui orang tidur di atas tikar anyam. Biasanya untuk jemur padi saja pada saat ini. Tapi kebanyakan juga mereka gunakan terpal yang sudah modern. Oke. Yang kemudian apa? Tempat sirip pinang. Itu juga seni anyam. Nah, itu masih kita temui karena walaupun kita hidup di zaman modern, tetapi tidak terlepas dari adat istiadat dalam kita menyelenggarakan kita punya kehidupan sosial. Ya. Jadi misalnya orang mau masuk minta nona juga pakai tempat sirih. Ya kan? Jadi seni-seni itu adalah seni rupa Nusantara. Selain batik yang ada di Pulau Jawa, di NTT, di Kupang, di NTT, di Kupang juga kita punya kain tenun sendiri. Kita punya seni anyaman sendiri, sapai yang nama. Apa? Sapai. Yang kemudian apa lagi? Tikar. Satu lagi apa? Tempat sirih. Ya, baik. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, Pak akan memberikan pertanyaan. Jadi, silakan buka buku kalian. Buku tugas kalian silakan dibuka. Penghapus di mana ya tadi? Oh ya. Ya, silakan kalian kerjakan ya. 4 pertanyaan itu. Pak beri waktu
30 menit untuk menyelesaikannya.
Sudah? Sudah. Oke, siapa mau maju? Nomor 1, iklan. Iklan adalah ajakan untuk mempengaruhi pembeli. Oke, jadi iklan itu adalah ajakan untuk mempengaruhi pembeli. Jadi adalah banyak bahasa-bahasa iklan dan juga kata-kata kunci yang ada dalam iklan. Oke, yang nomor 2, manfaat buah-buahan. Silakan. Buah-buahan kaya akan vitamin dan serat bermanfaat untuk memperlancar babang air dan sumber vitamin. Iya. Kemudian yang nomor 3, makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang tidak mengandung pengawet dan besi dalam pengolah dan penyajian. Ya, jadi bersih dalam pengolahan dan bersih dalam penyajian. Yang nomor terakhir, bentuk seni rupa Nusantara. Silakan, Julio. Seni anyam contoh sepai, tempat, siri, pinang, tikar, seni membatik dan menenun, seni ukir contoh ukiran empat. Oke. Tepuk tangan untuk keempat teman yang sudah maju. Kita sudah belajar apa saja tadi? Coba sebutkan. Pertama apa? Ya, iklan. Yang kedua? Manfaat buah-buahan. Ya, manfaat buah-buahan. Yang ketiga, kita belajar tentang apa tadi? Makanan sehat. Makanan sehat. Yang keempat, Seni Nusantara. seni Nusantara. Kita sudah belajar sekali contoh bahasa-bahasa iklan. Kita sudah belajar tentang penempatan kata kunci dalam iklan. Kemudian kita sudah belajar tentang manfaat dari buah-buah lokal. Jadi jangan terpengaruh dengan buah-buah impor yang mungkin lebih besar, lebih apa, tapi menggunakan pengawet. Kalau kita punya buah-buah di sini masih alami, ya kan? Tidak pakai pengawet apa-apa, dia tumbuh, kita siram dengan air dan lain sebagainya. Sudah. Kemudian kita sudah belajar tentang makanan sehat. Jadi makanan sehat itu tidak perlu harus yang mahal-mahal, ya. Yang penting bersih, bebas dari pengawet dan juga pengolahan dan penyajiannya itu bersih. Dan jangan lupa untuk makan, kita lakukan apa sebelum makan? Cuci tangan, ya. Kemudian kita sudah belajar tentang bentuk seni rupa. Kita sudah tahu ternyata di Jawa sana ada yang namanya seni membatik. Kalau kita di sini menenun. Jadi kita pertama-tama tuh kita mama-mama di NTT itu memintal benang menjadi memintal kapas menjadi benang, kemudian dengan teknik pewarnaan dari akar-akar kayu, buah-buah kayu, jadi warnanya alami. Kemudian mereka membuat benang dan juga kemudian menenun menjadi kain adat khas NTT. Baik, Pak akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian silakan buka buku bagian C itu, kalian kerjakan buku siswa. Ya.
Kita sudah tiba di akhir pembelajaran kita. Apakah ada yang mau kalian ketahui lagi? Mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke, kalau begitu